Ayu, ayah janji dengan spesialis untuk periksa rekam medismu di luar negeri. Pulanglah dulu, istirahatlah. Oke, jadi Pak Putra Senior harus cepat pulang ya. Direktur Putra, Mbak Ayu, aku pulang ke kantor dulu. Hari ini pesta ulang tahun Ibu Senior. Nanti jangan lupa hadir. Kak Siti, jangan pergi dulu. Tolong fotoin aku sama ayah. Aku mau jadikan ini penjaga hoki hidup baruku. Oke. Sudah. Wah, bagus banget. Bener kan ayah? Ayah, aku udah kirim. Aku duluan. Bye. Halo Ibu Raina. Reina, kenapa tak jaga resepsionis? Ngapain pakai baju begini? Bagus ya kamu. Aku belum cari kamu, malah datang sendiri. Kamu keluar negeri sama suamiku, ngapain beberapa hari ini? Jangan-jangan pas dinas kamu menggoda suamiku ya? Suamimu? Dengar ya Siti, jauhi suamiku. Aku bos wanita sukses makmur. Aku harus buru-buru ke suamiku, bahas soal pernikahan. Nanti ku beri kau pelajaran. Ayo. Bos wanita. Ayah, aku duluan. Oke, dadah. Anda Bu Putra dari Blok 11 kan? Rumah Anda lagi renovasi, sampah bangunannya berserakan. Warga lain semua sudah mengadu ke sini. Jangan bercanda, aku dan ayah baru pulang dari luar negeri. Renovasi apanya? Jangan-jangan rumahku ada hantu. Itu karena ibu tiri Anda yang bawa kerabat miskinnya dekorasi kamar pengantin di sini. Ibu tiri? Ibu bos. Sekretaris Siti, kamu belum tahu ya? Bos kita mau nikahi Raina. Iya. Kok kalian berani sebar rumor sembarangan? Sekretaris Siti, kami nggak bohong. Semua kantor udah tahu. Betul. Ada yang lihat Direktur Putra dan Raina ke pemeriksaan pranikah. Pemeriksaan pranikah? Maksud kalian saat Raina ambil surat sehat dan Direktur Putra temani Ibu Putra ambil rekam medis, kalian salah paham kan? Salah paham? Mana mungkin suruh kantor salah paham? Om-om naksir anak muda, wajar nggak mau diketahui. Udahlah, Direktur Putra juga punya harga diri. Kalian benar-benar keterlaluan. Ayahku nggak mungkin bawa ibu tiri ke rumah, kan? Kalian ini siapa? Apa kalian sadar apa yang kalian lakukan? Gadis sialan, dari mana ini? Hah? Aku ini ibunya nyonya rumah ini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memukul. Dia kan cucu sulungku, tuan muda masa depan. Kalian tahu anak nakal ini merusak apa saja? Ini hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Semua hancur. Kalian ini perampok. Masuk rumahku merusak barangku. Malah tanya siapa aku. Cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku tak akan lepaskan kalian. Kau rumahmu? Ibunya Raina, kamu bohongin kami ya. Dia bilang ini rumahnya. Bukannya kamu bilang ini rumah Raina. Aduh tante ketiga, jangan banyak omong. Ini memang rumah Raina. Kamu cuma sepupu, bukan kakak kandung. Kamu tahu apa? Sudah ku bilang. Mana mungkin Raina seberhasil ini? Villa besar. Cih, omong kosong. Ini rumah putriku. Oh, aku tahu. Dia cuma pelako tak tahu malu. Aku pelako?
Masih muda kok belajar yang nggak bener ya. Belajar merayu suami orang. Lihat baju kamu, roknya pendek banget. Kalau bukan merayu, apalagi? Hah? Kal. Kalian tunggu saja. Hei, aku. Nenek, lihat. Oh, dasar pelakor. Masih berani ngela. Kamu ini nggak enak ya. Dia kan bos besar, sangat kaya. Punya pelakor. Itu wajar kan? Tapi gadis ini muda dan cantik. Mungkin Raina kalian yang ngejar dia. Bibi, tenang. Walau dia pelakor, Raina kita tetap istri sah. Mending biar aku yang urus dia. Konyol, kenapa Raina kita harus menderita begini? Hari ini wajahnya harus kuhajar, biar lihat gimana dia merayu pria. Aku. Lihat saja cara dia menggoda pria nanti. Tante besar, Masuk rumah orang dan mau berbuat jahat. Kau mau dipenjara ya? Ya ampun. Pelakor memukul orang. Kak, bisa kasih tahu aku gimana cara ngejar Direktur Putra? Kamu nanya orang yang tepat. Mulainya aku beda dari kalian. Ingat, sebelum jadi resepsionis, aku kerja apa? Asisten pribadi. Pria tua janda, rekrut cewek cantik jadi asisten. Menurutmu, dia minta aku asistenin apa? Asisten pribadi? Bukannya itu pembantu? Direktur Putra kita hemat. Pembantu, pelayan, supir, cuma satu orang, jadi namanya asisten pribadi. Bisa-bisanya salah paham. Lembur malam musim panas, dia takut aku kedinginan. Jadi, dia kasih aku selendang putih. Modelnya sampai ke lantai. Kelihatan bikin khusus. Itu jelas pancingan melamar. Itu tirai pintu kantor baru, anti nyamuk. Direktur Putra suruh petugas kebersihan paku di pintu utama, kantor banyak nyamuk. Kok nggak ada yang kasih tahu dia? Waktu aku head, kesakitan saat jaga, dia suruh orang antarkan bubur kacang manis dan bergizi. Itu kan waktu head. Kalau nggak sangat cinta, mana mungkin dia ingat sejelas itu? Walau agak tua, tapi aku lihat dia sangat perhatian. Makanya, ku beri kesempatan. Hari itu pesanan salah. Direktur Putra alergi kacang, pesannya bubur jagung. Ketahuan salah, jadi dibilang jangan diantar. Dia pikir pesanan buat dia. Dia gila ya. Yang terpenting, Pak Putra bilang mau ngobrol sebelum ke luar negeri. pasti bahas soal pernikahan. Kalian cuma diam melihat aku dipukul. Cepat tangkap dia. oh ayo. Lepaskan! Berani menakutiku. Pelaku yang dipukul banyak, tapi belum pernah lihat yang dipenjara. Rasakan ini. Ngobrol apa? Direktur Putra suruh HR ngomong soal pemecatan. Kami juga nggak tahu soal ini. Lagian Ibu Raina, keluarga Raina udah tinggal di rumah Direktur Putra buat renovasi kamar pengantin. Apa? Kawat Nona! Beraninya kamu menakutiku. Tante besar, lembutin dikit. Dia cuma anak kecil, nggak tahan dihajar gitu. Lepaskan! Tak tahu malu, Ci. Sial, jangan sok keras. Di kampungku belum ada perempuan yang berani maki aku. Berani maki aku biar tahu rasa. Berani nggak nurut, berani sombong. Aku hentikan. Ayah. Sepertinya ke luar negeri efeknya lumayan bagus. Semua indikatornya normal. Makasih, kami akan berhati-hati. Terima kasih selama ini. Jangan sungkan. Mumpung kesini, sekalian periksa pranikah. Calon istrimu sudah bayar semuanya. Tes pranikah apa? Itu yang resepsionis itu. Ku dengar di rumahmu mulai renovasi kamar pengantin. Maksudmu Raina?
Hentikan. Aduh. Kenapa? Ayo, kok kamu di lantai? Kamu gak apa-apa? Raina, kok kamu yang suruh keluarga bajinganmu berbuat onar di rumahku? Ayo, kamu ini baru keluar negeri, kok kurang ajar? Kamu panggil aku ibu, dia itu nenekmu. Sini, panggil ibu, biar ku lepas. Calang, ibuku cuma satu. Jangan kepedean. Aku kepedean. Ibumu kan udah lama mati. Coba lihat baik-baik. Gimana ayahmu ngejar aku? Kembalikan foto ibuku. Ibu, kau. Ibu. Masih nangis? Taruh foto orang mati di rumah bawa sial kan? Aduh, aku kan mau nikah ke sini. Aku jijik banget. Akan habis kau. Beraninya kau. Akan ku beri kau pelajaran hari ini. Ayu, kamu gak apa-apa? Maaf, aku telat. Aku gak apa-apa. Cepat usir mereka. Hentikan! Siapa Direktur Putra? Jangan asal berbuat di rumahnya. Ngapain bengong? Dia pelakor aslinya. Siap-siap. Yang matang lebih enak. Tak disangka adik iparku yang 40-an beruntung banget. Lepasin. Wanita sialan, tunggu saja. Sini, bantu aku. Oh. Dasar pelakor. Jangan sok suci. Jalang sampah sepertimu harus ditarik ke kampung kami dijual mahal. Jangan pukul Kak Siti. Jangan sok, bukan urusanmu. Mau dihajar ya? Jangan sakiti Ayu. Oke, nggak pukul dia. Pukul kamu aja. Kak Siti. Jangan pukul Kak Siti. Lepasin. Kak Rizky, jangan sampai ada korban jiwa. Takut apa? Aku tak peduli anak adik ipar. Tapi dia cuma pelakor yang dibenci. Bawa dia ke kampung dan jual. Asal adik ipar tak protes, berarti dia rela. Nanti aku akan menyiksa kamu perlahan. Gini saja, kurung mereka berdua. Tunggu suami Raina pulang dulu. Oke, bikin gitu aja. Biar ada buktinya. Biar ku tanya Pak Putra, bawa anak bawaan. Malah selingkuh. Harus tambah uang maharnya kan? Ayo, seret ke gudang. Berdebu banget. Bau apa ini? Diam di sana. Ayo. Kamu kenapa, Ayu? Dasar anak pembawa sial. Kamu masih muda dan cantik. Kenapa cari pria macam-macam? Malah cari pacar seumuran ayahmu. Lihat rumah ini berantakan. Gimana mau nikah begini? Kalian ngerti apa? Pak Putra sini sayang aku. Sayang setulusnya. Memangnya kenapa kalau punya anak? Asal dia kasih aku perusahaan dan uangnya, apa urusanku rumahnya berantakan? Aku nggak peduli. Uang maharnya tak boleh kurang. Bu, tenang saja. Tolong, ada orang nggak? Kalian dengar suara apa enggak? Itu mereka berdua kan? Jangan-jangan ada masalah. Cih, mana mungkin ada apa-apa. Pasti mereka sadar salah. Ayu. Ayu. Ini alergi debu, Ayu.
Ayu, bertahanlah. Direktur Putra pasti datang menolong kita. Ayu. Udah, biarin aja. Menurutku uang mahar ini nggak jelas. Gini aja, kalian cari di rumah ini dulu. Ada barang berharga apa lagi? Ambil semua dulu, biar nggak ngelunjak. Cari. Ayu. Kak, mana ayah? Mana ayah? Ayu, bertahanlah, Ayu. Tolong. Oh. Kalian beneran di rumahku. Pak Putra, sudah kuduga. Pas kamu pulang, yang pertama ingin kamu temui adalah aku. Ini calon menantuku. Lihatlah, sangat tampan. Mana putriku? Kalian sembunyikan dia di mana? Lepaskan aku dulu. Direktur Putra bawa pengawal, niatnya buruk. Sekarang dia tanya soal si Manis. Ini kan bukan saatnya. Pak Putra Senia marah. Jangan kasih tahu Putri Ayu ada di gudang. Kalau enggak, kalau Putri Ayu menghasut, pernikahanku bisa gugur. Tadi dia masih di sini, tapi sekarang mungkin dia sudah keluar. Sudah keluar. Ayo pergi dari rumah. Nggak mungkin nggak bilang. Kalian masuk dan periksa. Siap. Berhenti. Putra muda, lihat kita baru bertemu. Bicaralah dengan baik. Iya, adik ipar. Kenapa main tangan? Siapa adik iparmu? Minggir. Kalau nggak minggir, jangan salahkan aku. Ngapain bengong? Nggak mau kerja. Masuk dan periksa. Siap. Beraninya dorong aku. Kalau mau nikahi putriku, panggil aku ibu. Coba sentuh aku lagi. Bagaimanapun dia itu mertuamu, harus lebih sopan. Jangan pikir jadi bos besar kamu hebat. Bos sebesar apapun, di rumah mertua harus tunduk. Kalian pikir kalian siapa berhak ngomongin aku? Aku belum tanya. Gimana kalian masuk? Siapa yang berani buat onar di rumahku? Pak Putra, kamu linglung. Sejak aku jadi asisten pribadimu, kunci cadangan rumah kita aku selalu punya. Memang, kamar pengantin sebelum nikah didesain sesuai keinginan istri. Bukankah itu wajar? Kamu juga nikah lagi, masa nggak ngerti ini? Urusan kita masih belum selesai. Siapa yang lakuin ini? Jawab. Ayu. Direktur Putra, akhirnya Anda datang. Sepertinya Ayu alergi. Cepat tolong Ayu. Kamu gak apa-apa. Minggir. Putra, dengarkan aku. Bukannya kamu bilang Ayu gak ada? Kok anak ini ada di sini? Kamu juga nggak tahu. Kalian yang mukul dia. Anak ini dia yang kurang ajar duluan. Masuk aja nggak nyapa. Betul. Entah pas ibunya masih hidup, gimana dia dididik? Putra, gak usah marah begini. Kami tadi cuma mukul dikit. Anak ini harus dididik, harus dipukul. Asal kau tahu, Raina, kalau Ayu kami kenapa-napa, keluarga kalian ikut mati. Putra, kau mukul aku demi mereka berdua. Kalau hari ini tak jelas, aku batal nikah. Ngapain kalian bengong? Tahan, Direktur Putra. Kenapa? Kalian tak dengar kataku? Bagus, Putra. Aku belum tanya, kok punya simpanan? Beraninya mukul putriku. Kalau tak jelas hari ini, jangan harap pergi. Kalau belum jelas hari ini, tak ada yang boleh pergi. Ayu,
Minggir, gak ada waktu ngomong. Putra! Pergi! Jangan balik! Kenapa dia bisa memukulku demi 2 jalan itu? Raina, sepertinya Direktur Putra cuma biasa padamu. Kamu harus hati-hati. Dia benar-benar kasihan pada pelakor itu. Pergi pun dia bawa. Bicara soal pelakor itu, dia kan sudah di tanganku, malah kabur. Semua malah bicara santai. Tadi saat Raina dianiaya, kalian semua bungkam. Raina tak boleh menderita sia-sia. Emangnya kenapa kalau bos besar? Hah? Bos besar saat menikah juga harus turuti orang tuanya. Ayo, cari ibunya Putra, minta penjelasan. Siapa mereka? Kok kayak orang kampung? Iya. Gaya dan sikapnya nggak kayak ada hubungan sama keluarga Putra Kota Cempaka. Memang orang kaya. Buat pesta ultah aja jadi seheboh ini. Sia-sia banget. Cucuku, jangan lari-lari. Tadi aku lagi cari makanannya. Lihat, cucuku ini memang pintar. Makanannya kan ada di sana. Pas banget. Kita kan belum makan. Ayo kita makan. Anggap aja di rumah sendiri. Ayo, ayo. Ngapain? Semua ini milik kami. Ngapain kamu ambil? Direktur Putra, pasien sedang dirawat, harap tenang. Dokter, itu putriku. Anda harus selamatkan putriku. Tenang, Direktur Putra. Di meja prasmanan, nggak kasih orang, malah bungkus sendiri. Dasar kurang ajar. Lihat kelakuannya, kayaknya belum pernah ke pesta begini. Apa urusan kalian? Makan aja belum bisa tutup mulut. Kenapa? Pesta nggak boleh makan. Gak sanggup ngadainnya. Kalau nggak sanggup jangan ngadain. Gimana sih cara bicaramu? Dasar kurang ajar. Ma, kalian bikin malu banget. Aduh, ibunya Raina. Kita sekarang ini dapat jatah karena Raina. Masa-masa makan enak begini. Cuma ada orang yang suka merendahin. Entah Raina jadi istri di sini enggak. Tenang, jangan sungkan. Di rumah mertuaku, anggap saja di rumah sendiri. Ayo, makan dan minum enak-enak. Makan, makan, makan. Yuda kecil, ada apa di sana? Apa Putra sudah kembali? Tante jantungnya lemah. Istirahat dulu, biar kulihat. Kak Putra sungguh tak bisa diandalkan. Di pesta ulang tahun ibu saja telat. Soal berbakti, aku lebih baik. Kalau sudah tiba, kenapa tak segera menemani ibu? Nanti aku harus memarahinya. Aku mau main HP. Sini HP-nya. Enggak, ini HP ibuku. Sini. Kenapa sayang? Jangan nangis. Kamu luka nggak? Anak siapa ini? Kok kurang ajar banget? Cepat minta maaf ke putriku. Minta maaf apanya? Dia kan cuma anak. Dia ngerti apa? Udah besar gini kok sama anak ngotot? Anak? Anakmu aja. Anakku bukan anak. Betul. Lagian HP ini kan udah rusak. Kalian sebagai keluarganya harusnya ganti rugi kan? Kalian kasih HP kalian ke anak kalian. Kalian gak jaga anak kalian sampai jatuh. Apa urusanku? Wah, mau pukul. Berani pukul aku. Sini, pukul sini. Aku gak percaya. Di depan umum gini, kalian berani mukul. Sini.
Tak tahu malu. Kalian benar-benar tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Kalian datang ke pesta ulang tahun kami, makan makanan kami, minum minuman kami, habis makan malah memaki. Kalian yang tak tahu malu. Bukannya ini pesta Ibu Putra Senior? Nggak tahu. Kok sana, sini. Kalian lagi ngapain? Kalian ini siapa? Gimana bisa masuk? Pak Yuda, tadi saya lihat mereka dan Raina masuk bareng. Di Sukses Makmur beredar, Raina ini pacar Direktur Putra. Pacar Kak Putra? Kok aku nggak tahu? Sudahlah, ini kerabat keluarga Putra. Kita datang ke pesta ulang tahun keluarga Putra. Jangan repotkan mereka. Hari ini, demi Direktur Putra, aku tak akan mengurus kalian. Aku sarankan, sebaiknya jaga kerabat kalian. Setelah keluar dari sini, kalau aku melihatnya lagi, aku akan menghajar bocah. Ayo. Maaf, Anda siapa? Aku, ibu dari Raina. Calon istri Direktur Putra. Aku, mertuanya. Kami datang hari ini ingin bicara dengan keluarga Putra soal mahar. Katamu begitu, jadi begitu. Lihat gaya pakaianmu. Seriusan? Mereka itu keluarga bangsawan. Orang begini minta mahar. Diam. Dasar orang kurang kerjaan, nanti kalian yang nangis. Putra muda, kelihatannya kamu kenal Ibu Putra Senior. Gini aja, tolong perkenalkan aku. Ini aku belum yakin identitas Anda. Tak baik asal perkenalkan. Apa susahnya? Aku punya buktinya. Tunggu ya. Hei, lihat baik-baik. Lihat apa yang tertulis di sini. Ini tulisan Direktur Putra, kan? Wah, benar juga. Ini memang tulisan Kak Putra. Terus tertawalah. Sini, lihat semua. Direktur Putra ini takut aku buru-buru tak bersiap, makanya suruh aku bawa hadiah ini. Tentu saja, aku juga tahu tata krama. Baju ini kurasa kurang pas. Jadi aku sengaja membuat sedikit perbaikan. Nona cantik, kamu yang bikin ini? Kamu pasang kancing shawl mahal dan jahit lengan daun jantung. Kenapa nggak cat aja tembok besar? Yuda, ini siapa? Halo, Bu Putra Senior. Semuanya senang dengan pesta ini. Bu Putra Senior, sebagai sepupunya saya mau bilang, makan minumnya bagus, tapi tak ada rokok dan alkohol buat dibungkus, kurang sedikit. Paman ketiga, Paman, lihat aula ini, sangat luas, tenang saja, makanan enak sudah dibungkus. Ayo cepat lihat, lihat, ini siapa? Ini mertua Raina. Kok diputus? Besan, ini Raina kami. Lihat, wah, badannya, wajahnya cocok dengan Putra. Lebih dari cukup kan? Ya, kalau anak-anak nikah, kita sebagai orang tua harus dukung kan? Kalau begitu, aku takkan basa-basi. Putra kalian, dia sudah punya anak, malah selingkuh di belakang putriku. Bagaimana ini? Bagaimana lukamu? Sudah diobati, tak sakit lagi. Kau yang tumpahkan air di gudang kan? Belum sempat, makasih sudah menjaga Ayu. Kalau bukan karena kau, keadaan Ayu pasti lebih bahaya. Direktur Putra, ini salahku. Andai aku lebih cepat, Ayu takkan... Jangan nangis, ini bukan salahmu. Tenanglah, aku pasti akan menuntut keadilan untuk kalian.
Ada apa ini? Kok Kak Putra belum datang? Rumah kena maling. Angkat, cepat angkat. Ibu Putra senior. Putriku muda dan cantik. Tapi nikah sama cowok, tapi bawa anak, dia sudah rugi besar. Dengan kondisi Putra, gadis suci mana yang mau? Kulihat Anda bukan orang yang ingkar. Beri jawaban pasti. Tentu saja, kami sangat fleksibel. Asal sungguh-sungguh, semua bisa dibahas. Anda mau apa? Tentu saja, mobil, uang, dan rumah. Siapa yang nikah tanpa keluar uang? Bagaimana hasilnya? Di kantor memang beredar Direktur Putra punya pacar yang jadi resepsionis. Sepertinya Nona Raina ini. Berikan angka. Sikap ini kayak ngasih uang pengemis. Biar aku minta lebih. Uang maharnya aku mau. Berapa? 50.000. Aku mau 5 miliar. Ini kan pemerasan. Meski orangnya kaya, gak boleh minta gitu. Anggap keluarga Putra mesin ATM. Tak tahu diri. Pantas dapat 5 miliar. Betul. Diam kau. Ibu Putra senior, soal uang mahar, cepat selesai, cepat tenang, tak perlu ditunda. Kita datang ke kota Cempaka untuk nikah. Biaya makan dan pakai, mana yang tak butuh uang? Anda kasih 500 juta dulu, transfer ke rekeningku. Sisa uangnya buatkan surat utang. Kalau tidak, jangan bahas. Ada yang lain. Tentu saja. Susah-susah dapat orang, harus dimanfaatkan. Tentu saja. Untuk kalian, ini hal kecil. Raina kami, kakak iparnya kerja di luar kota. Dan keponakanku ini belum kerja. Setelah nikah, saudara-saudara putriku harus ke PT Sukses Makmur. Jadi direktur. Kerjaan kerabatnya belum ketemu. Putra juga akan malu kan? Lebih baik sekarang juga. Nanti suruh orang bawa mereka ke kantor. Biar lihat-lihat dulu. Ini cucu kesayanganku. Sangat pintar. Orang tua kayak kita pasti suka anak. Kalau kamu anggap cucuku seperti cucu sendiri, aku tak keberatan. Nanti di kota Cempaka, atur sekolah yang bagus. Yang terbaik. Sekolah apa? Nusantara. Ya, Universitas Nusantara. Ya, Universitas Nusantara. Keluarga ini gila ya. Kok Direktur Putra bisa terlibat sama orang kayak gini? Nusantara? Emangnya kampus milik keluarga Putra? Bener. Siapa suruh kalian di sini ngomongin orang? Apa urusan kalian? Kalian ini mentang-mentang kaya. Orang kaya boleh-boleh aja menindas rakyat miskin kayak kami. Orang kaya nikah, boleh nggak bayar mahar? Apa ini maksud Ibu Putra senior? Ini maksud Anda? Aduh. Keluarga Putra menindas orang. Penipuan nikah. Gadis perawan ini malah mau gratis. Kau. Tante. Tambah satu syarat lagi, aku belum nikah. Suruh ibunya Putra cariin aku istri. Dia bagus. Sayang, lihat, aku baik padamu. Bilang ke ibunya Putra, maharmu pasti besar. Minggir, lepaskan. Sayang, lihat status dan posisiku. Asal kamu ikut denganku, nanti biar kakak pegang. Bu Putra senior, aku dengan niat baik hadir di pesta ulang tahun Anda. Tak disangka bertemu preman nakal. Maaf, aku pamit dulu. Hei, siapa yang kamu sebut preman nakal? Kamu yang paling murahan di sini. Kenapa di antara semua orang,
keponakanku malah memilihmu. Berani banget sih, berani ngomong gitu ke Ibu Ningsih. Ibu Ningsih ini kan pengecer terbesar di kota Cempaka. Bisnis keluarga Putra kayaknya bakal hancur. Pengecer apanya? Aku tak peduli siapa dia. Keponakanku menyukainya. Itu keberuntungannya. Si cantik, dasar jalang. Habis mukul masih mau pergi. Aku ini kakak ipar Pak Putra. Siapa berani menentangku? Hentikan. Dok, bagaimana? Luka luar Ayu cukup parah, ditambah alergi akibat debu, membuat penyakit lamanya kambuh. Mungkin butuh waktu untuk sadar. Periksa di ICU dulu. Oh ya, Direktur Putra, pesta ulang tahun Ibu Senior. Keadaan anak ini, aku tak berani pergi. Tolong, telepon Ibu Senior. Dia paling dengar kamu. Katakan, aku lagi rapat, tak bisa datang hari ini. Bertahan, Tante. Bertahan. Tante, bertahan. Tak kusangka uang mahar beneran masuk. Kayaknya keluarga Putra masih terima aku. Dasar bodoh. Kalau bukan aku yang terus ngotot, 100 juta udah lari. Keluarga Putra menindas. Keluarga Putra yang kaya malah tak kasih mahar. Ibu, pesta belum selesai. Kalau ribut begini, akan ganggu tamu lain. Aku tak peduli. Pokoknya kalau hari ini uangnya tak kulihat, biar apalah. Keluarga Putra menindas orang miskin. Keluarga Putra tak tahu diri. Ibu Senior dirawat, Pak Yuda tak ada. Percuma Anda nangis. Dia tak ada, kamu kan ada. Tadi hubungan kita dengan keluarga Putra, kamu juga lihat. Kalau kamu tak kasih uang, setelah putriku menikah, ku buat dia pertama menghajar jalang sepertimu. Kalau kamu tak urus, akan ku coba satu-satu tamu ini. ku beri ini. Hahaha. Hahaha. Bu, udah malam. Uangnya juga dapat. Kalian pulang duluan aja. Aku mau ke kantor, nunggu Pak Putra Senior. Ada beberapa hal harus dibahas langsung. Kamu sama kayak ayahmu, tak berguna. Cuma 100 juta, udah mau mengusirku? Jangan harap. Tapi karena asisten keluarga Putra bisa kasih mahar, berarti hubungan kita dengan keluarga Putra sudah diakui. Jadi, syarat kita sudah terjamin. Sebelum nikah, aku harus ajak kerabat. Pakai uang ini untuk menjamu mereka buat jaga gengsi. Kamu dan Rizky, cepat ke kantor dan ambil jabatan. Jangan tunggu dipanggil, pergilah kenalan dulu. Yang pintar sedikit, ambil posisi bagus di sana. Tenang Tante Besar, biar aku yang urus. Keluarga pasien. Di sini. Kok kamu di sini? Aku juga mau tanya, kamu pergi kemana? Gawat nih, ada masalah di pesta ulang tahun. Karena calon istri kecilmu itu bawa sekumpulan kerabatnya minta mahar ke Ibu Senior. Tadi minta 5 miliar, tadi minta jadi wakil direktur. Jadi Ibu Senior langsung jatuh sakit, baru lewat masa kritis. Aku mana punya calon istri kecil. Raina, kenapa dia nggak bisa dihindari? Bisa-bisanya bikin ribut di pesta. Bukan cuma ribut, sungguh menciptakan batas rendah manusia tak tahu malu. Kak Putra, seleramu aneh banget. Sana. Lihat sendiri. Pasti sudah viral di pusat bisnis Cempaka. Kak Putra bakal viral nih. Para preman ini sungguh keterlaluan. Halo Bu Ningsih, apa soal uji produk baru? Beraninya bahas uji produk baru. Masalah cinta kamu saja tak bisa atasi. Menurutku, keluarga Putra sikapnya sangat dipertanyakan. Masalah cinta apa, Bu? Putra, jangan pura-pura bodoh.
Tadi di pesta kalian, kerabat calon istrimu menggangguku. Pergelanganku terluka karena mereka. Bukankah kamu harus tanggung jawab? Raina lagi. Bu Ningsih, aku dan Raina itu sungguh tak ada hubungan. Aku juga korban. Ayu, kami malah dipukul mereka. Sampai sekarang di ruang perawatan belum sadar. Aku tak peduli masalahmu. Terjadi hal ini, sukses makmur dan perusahaan Ningsih kerjasama bertahun-tahun ini sudah berakhir. Produk sukses makmur selanjutnya, suplemen kesehatan pasti kuji dengan standar tertinggi. Mau masuk ke toko kami? Coba lagi. Halo? Bu Ningsih. Bu Ningsih. Raina, keluarga kamar 307, pasien sudah sadar. Kak Putra, habislah kamu. Anak durhaka, kau hancurkan nama keluarga. Bukan aku. Indah tiada 5 tahun. Kau mau nikah lagi, ibu tak keberatan. Tapi kau harus pilih gadis dari keluarga baik. Keluarga kita juga mulai dari nol. Tak pernah mementingkan harta. Miskin, kita tak takut. Tapi keluarga Raina jelas-jelas bajingan. Keluarga seperti itu, kok kau bisa berurusan? Bu, aku dan Raina itu sungguh tak ada hubungan. Dia cuma karyawan kantor kita. Masih mau bohong? Orangnya sudah datang, masih bisa bohong. Semua orang di kantor bilang kalian pacaran. Apa mereka semua buta? Bu, benar tidak? Aku sudah tanya orang kantor. Itu cuma Raina yang asal hayal. Dia juga asal gosip. Sebelum aku keluar negeri, aku mau memecatnya. Tapi dia salah paham, kira aku mau melamarnya. Aku sama sekali tak menyangka, Bu. Ibu, senior, aku saksinya. Direktur Putra dan Raina itu sungguh tak ada hubungan. Benar, Tante. Kak Putra hanya belum paham soal keragaman jenis ini. Raina sungguh tak ada yang menarik. Kak Putra takkan tertarik. Benar. Tenang saja, Bu. Ibu percaya kamu kali ini. Cepat selesaikan masalah yang Raina buat. Reputasi keluarga Putra tak boleh hancur di tangan wanita ini. Tenang, Bu. Orang macam itu pasti akan kena karma. Halo, ini aku. Kamu tahu yang bikin ribut di pesta tadi, keluarga Raina, akhirnya kemana? Apa? Ke bank. Dia juga memerasmu 100 juta rupiah. Sungguh keterlaluan. Lapor polisi atas pemerasan. Siti, laporkan saja sebagai pemerasan. Jangan biarkan mereka berbuat seenaknya. Baik, Direktur Putra. Lalu Ayu dan Sekretaris Siti, bagaimana soal lukanya? Ayu belum sadar. Lapor polisi tak ada bukti. Tunggu dia sadar, aku temani dia dan Siti lapor polisi. Aku pasti jebloskan mereka ke penjara. Terima kasih, Direktur Putra. Oh ya, Siti. Ayu dan ibuku dengan kondisi sekarang, aku sungguh tak berani tinggalkan rumah sakit. Mungkin harus merepotkanmu mampir ke kantor untuk periksa pasokan untuk keluarga Ningsih, progres pengembangan produk barunya. Ibu Ningsih masih marah. Aku sungguh tak tahu apa yang akan terjadi. Siti, aku tahu kau masih terluka. Tapi sekarang, aku hanya percaya padamu. Maaf ya. Tenang, Direktur Putra. Aku akan urusnya. Jaga dirimu juga. Ayu masih butuh perawatanmu. Pak, ada janji temu? Tapi... Dasar buta. Ini wakil direktur baru. Berani kamu halangi. Tapi, kok... Kata Ibu Direktur, kamu tak dengar? Baik.
Rizky, kamu harus lebih berwibawa. Kamu kelihatan penakut. Mana kelihatan wakil direktur. Kalau tak tegas, kamu bakal dihina. Benar, aku wakil direktur, harus berwibawa. Kalian yang nakal, pecat semuanya. Semuanya, kuumumkan, mulai hari ini, manajemen perusahaan akan kuambil alih bersama sepupuku. Kalian dipecat. Apa? Masa aneh, kok tiba-tiba dipecat? Ibu Raina, perubahan besar ini diputuskan begini saja. Ini tak sesuai prosedur. Prosedur? Prosedur apa lagi? Kata-kataku itu prosedurnya. Siapa di perusahaan ini yang tak tahu? Aku kesayangan Direktur Putra. Tunggu Direktur Putra kembali. Urus prosedurnya. Itu kan sekejap saja. Iya, katanya Raina baru pulang dari pesta keluarga Putra. Benar. Permintaan maharnya masuk berita. Jangan bilang begitu. Soal prosedur, mana bisa hal sepele. Lagi pula, kalian tak punya pengalaman manajemen. Kami ini adalah pendiri perusahaan dari awal. Aku tak punya pengalaman manajemen, cuma urus orang dan uang. Apa susahnya? Nanti seluruh keluarga Putra harus aku urus. Pas buat latihan. Jangan-jangan ini rencana Direktur Putra mau memanfaatkan orang lain untuk memecat kita dan cari manajer yang lebih baik. Apa ku bilang? Selain aku dan sepupuku, dua wakil direktur lainnya adalah kakak dan iparku. Kakakku adalah bos proyek bangunan Kota Bunga, buruh terhebat. Dan iparku juga dari hotel besar Kota Bunga, ketua pelayan. Urus perusahaan kecil kalian ini itu sangat mudah. Keterlaluan, Ibu Raina. Apa Anda menyindir kami? Jangan keterlaluan. Saya menolak kebiasaan nepotisme, tak pantas. Direktur Putra mau memecat kami, jangan hancurkan perusahaan. Menolak! Menolak! Kalian menolak? Buat apa? Berani memukul kami. Memukul kalian. Lupa memperkenalkan. Ini sepupuku. Mulai hari ini, dia jadi wakil direktur divisi keamanan. Nanti, kalau ada yang nakal, hati-hati. Dia tak segan. Bagaimana situasinya? Direktur Putra sudah lapor polisi. Petugas sedang dalam perjalanan. Aku pulang ke kantor sekarang. Baik. Saat Ayu sadar, aku langsung ke kantor. Hati-hati. Tenanglah, aku bisa menjaga diri. Jangan sungkan, ayo makan, makan. Halo, Tante Besar. Iya. Hebat adikku. Tebak, dia kasih aku jabatan apa? Apa? Wakil Direktur Keamanan. Keren banget. Di kantor aku bisa seenaknya. Yang gak nurut, ku hajar. Wah, itu bagus banget. Ikut sama Raina kita. Kerja yang baik, kelak pasti sukses besar. Tentu saja. Oh iya, Tante Besar, kerabat kita udah kumpul semua. Udah kumpul, Raina. Kita kan sukses. Aku gak mungkin lupa sama kerabat. Bagaimanapun juga, kita keluarga kaya. Sebelum nikah, aku traktir makan enak dulu. Biar tambah wawasan. Biar nanti kalian gak kaget di pesta. Kalian juga dengar kan, Raina kita sungguh sukses besar. Tentu saja, jangan lupa asal. Hari ini aku traktir makan enak. Anggap ini tanda perhatian. Kakak kedua, ngapain bengong? Steak premium ini kamu belum pernah lihat. Ayo cepat, ambil sedikit. Lukas, cepat ambil udang ini. Kasih ke ayahmu. Kalian selalu di desa, mana pernah lihat udang sebesar ini? Wah, ibunya Raina, kita cuma ke kota buat nikah. Nggak usah boros begini.
Mana bisa gitu. Sekarang aku udah mampu, tentu harus makan enak. Kalian ini ngotot mau menderita. Asal kau tahu, siapapun yang dinikahi Raina, itu rezeki anak itu. Hidupmu ini harus tetap normal, kan? Kalau nanti bawa keluarga ke sini, bukannya bikin repot Raina. Kakak kedua, omonganmu itu kok kedengarannya iri banget. Anakku sukses, tentu aku ikut tumpang tenar. Kamu cuma iri. Hei, kamu ini, aku nasihatin baik-baik, kok malah memutarbalikkan fakta. Itu namanya nasihat. Menurutku, kamu cuma mau cari untung, gak niat baik. Tante, biar aku bilang, jangan marah ya. Desa kita sekarang udah lumayan. Yang belum lihat udang mungkin cuma keluarga tante. Kalian semuanya gak tahu diuntung. Nanti saat Raila kita nikah, biar aku tunjukin apa itu orang kaya sejati. Semuanya nggak tahu malu. Tenang dulu. Kakak kedua bukan bilang ngajak makan salah. Daripada ngajak semua makan minum, mending kasih tahu ke semua orang. Di mana Raina sama Direktur Putra bisa nikah. Biar para muda-mudi bisa ikut belajar. Meski keluarga Putra kaya, tapi kalau Raina bukan orang yang hebat, mana bisa pikat pria kaya? Ini detailnya aku juga nggak tahu. Nggak bisa, harus kubuat cerita. Biar aku ceritain ke kalian. Itu terjadi di musim panas yang banyak nyamuk. Gawat. Udah masuk akal. Kok detail ini aku nggak tahu? Kok aku nggak tahu kalau dia dipakaikan syal langsung olehnya? Lu dengar model syalnya? Kok mirip gitu sama tirai anti lalat di kampung kita? Lumayan mirip. Jadi maksudnya, syalnya Direktur Putra yang kasih sendiri? Atau suruh orang lain? Ini jangan-jangan Raina salah paham. Apa Direktur Putra nggak niat? Walau ceritanya nggak jelas, uang maharnya kan sudah jelas dipindah ke rekening. Mana mungkin palsu? Maharnya udah masuk. Makanya pernikahan ini pasti jadi kan? Kayaknya kita terlalu banyak mikir. Maaf Bu, kartu Anda sudah dibekukan, tidak bisa bayar. Silakan ganti kartu di resepsionis. Maaf Bu, kartu Anda sudah dibekukan, tidak bisa bayar. Silakan ganti kartu di resepsionis. Apa? Mana mungkin? Aku sudah cek, uangnya sudah masuk. Mana mungkin dibekukan? Gimana kerjamu? Aku kaya raya, masa aku butuh uang ini? Panggil manajermu. Bu, kartu Anda benar-benar sudah dibekukan. Ini pihak bank yang memblokirnya. Kami tak bisa apa-apa. Mana mungkin? Uang maharku itu dari keluarga Putra. Siapa berani memblokirnya? Panggil manajermu. Aku mau lihat siapa yang nekat. Ambil. Siapa ibunya Raina? Ada laporan, kalian diduga memeras keluarga Putra 100 juta. Silakan ikut kami untuk diselidiki. Siapa ibu dari Raina? Ada laporan, kalian diduga memeras 100 juta dari keluarga Putra. Silakan ikut kami untuk diselidiki. Astaga, memeras? Pantas saja rekeningnya dibekukan. Keluarga Putra, bukankah itu mertua Raina? Mungkin ini cuma salah paham. Ibunya Raina tak seperti orang yang bohong. Jangan-jangan tebakan kita benar. Raina ini bukan menantu keluarga Putra. 100 juta ini bukan uang mahar. Mana mungkin? Kalian pasti salah kamar. Putriku itu Raina, menantu keluarga Putra. Buat apa memeras? Bener Pak, aku lihat sendiri. Ini memang dapat dari keluarga Putra. Uang mahar 100 juta. Keluarga Putra yang lapor, uang mahar atau bukan, masa mereka tak tahu? Wah, gosip ini sangat heboh. Aku harus kirim ke grup keluarga kita. Salah paham atau menyinggung? Keluarga Putra, menurutku pernikahan ini gugur. Masih sempat pamer mengundang makan. Keluarga Raina di desa bakal nanggung malu. Tunggu, aku digugat karena uang mahar dan keluarga Putra yang gugat. Ini benar-benar lelucon besar. Digugat karena ini baru pertama kali terjadi. Coba kalian pikir, pernikahan mana yang tak minta mahar? Hah!
Pernikahan mana yang gak minta mahar? Cuma karena minta mahar, aku malah digugat. Kenapa cuma aku yang digugat? Ibunya Raina, tenang dulu. Tanya dulu apa yang terjadi. Iya, siapa tahu cuma salah paham. Udah sebut namaku langsung, masa cuma salah paham? Oh, aku tahu. Kalian semua ditipu. Dia itu diutus keluarga Putra sengaja buat menjebakku. Aku nggak gampang tertipu. Actingnya bagus. Kalian berdua pemain bayaran keluarga Putra, kan? Mau tipu aku? Jangan harap. Kalian sengaja mau tangkap aku, lalu memaksaku kembalikan mahar yang sudah kuterima. Keluarga Putra sungguh pelit. Kalau nggak mau kasih, ya nggak usah. Barang yang sudah diberikan masih mau diminta balik. Tak tahu malu. Kamu juga sekongko dengan mereka. Enggak. Saya cuma pelayan di sini. Nggak kenal mereka. Lihat cara bohongmu. Berani bilang kamu nggak sekongkol buat menjebakku. Kamu pasti bohong. Katanya kartu bankku dibekukan. Tadi pagi pas kucek masih ada saldonya. Baru sebentar langsung dibekukan. Kalau bukan kamu yang berulah, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang mengacau, siapa lagi? Bu, jangan asal tebak. Kami punya ID. Ibunya Raina, sepertinya ini asli. Kamu tahu apa? Kamu tak tahu asli atau palsu. Dasar selalu memihak orang luar. Kenapa? Aku tak boleh bicara jujur. Bu, cukuplah. ID dan surat panggilan kami lengkap. Kalau tak percaya, Anda bisa telepon untuk konfirmasi. Suratnya lengkap begini, kelihatan asli. Oh, aku paham. Ternyata ibunya Raina pura-pura bodoh, mau lepas tangan. Belum pernah ku dengar ada yang memfitnah petugas untuk lepas tangan. Tak tahu malu. Ini itu. Walau kalian asli, tapi keluarga Putra sangat keji. Sudah beri mahar malah menuntutku. Bukankah ini memaksa orang miskin ke jurang? Aku harus membongkar mereka, biar reputasi mereka hancur. Bu, ada keluhan apa? Bicara di kantor. Ke kantor. Mana bisa, itu bukan tempat yang baik. Aku tak mau ke kantor, jangan tangkap aku. Aku mau melabrak keluarga Putra. Kalau kalian terus memaksaku, asalkan kalian tahu, aku lompat dari sini. Bu, jangan rewel, ini lantai 2. Kalian, jangan mendekat. Apa-apaan ini? Jangan pukul aku. Suara apa itu di luar? Sepertinya suara sirine polisi. Hei, sedang apa? Cuma bisa asing nonton. Apa yang menarik dari sirine polisi? Kalau tak berbuat jahat, masa bisa ditangkap? Tak belajar yang baik. Sudah kumpul semua? Dasar tak berguna. Baru ku ambil alih, malah dihadapkan rapat gak jelas. Mau tunjukkan kekuatan ke aku? Akan ku beri mereka pelajaran. Ibu Raina, ini rapat pengembangan produk. Kita harus tunggu rekan departemen riset. Dan departemen riset itu sok banget. Berani bikin aku nunggu. Tak sadar diri. Nah, belum kumpul semua. Kita urus hal penting dulu. Kamu dan kamu ke sini. Dia naik. Gambar jelek ini cabut. Hah? Ibu Raina, ini tak pantas. Ini kan simbol merek perusahaan. Ini wajah perusahaan. Didesain desainer ternama, dibuat dengan ratusan juta. Tak bisa asal dibongkar. Ini perintah khusus Direktur Putra. Kalau Direktur Putra tahu. Aku bos atau kamu bos? Bilang bongkar, ya bongkar. Sudah kutanya dukun. Warna dan model gambar jelek ini bawa sial. Kalau aku sial, gimana bisa perusahaan lancar? Bongkar sekarang. Tapi ini ruang rapat utama perusahaan. Tak ada logo, takutnya. Mau pergi nggak? Ibu Raina ini baru setengah hari udah bikin onar. Benar banget. Yang nggak suka langsung dihancurin. Entah Direktur Putra suka apa sama dia. Dan sepupunya itu nggak senang langsung main tangan.
Jangan diusik. Kalian ngomongin aku di belakang. Nggak berani. Memang nggak berani. Berhenti! Balik semua! Ada hal penting untuk diumumkan. Balik! Bisa diinjak gas lagi. Apa? Kuumumkan, pecat dari perusahaan ini. Semua karyawan wanita tak tersisa. Apa hakmu memecat kami? Karyawan wanita setengah dari perusahaan. Kalau kami dipecat, siapa yang kerja? Benar, apa salah kami? Pesangon N+1 saja, habis berapa banyak uang? Benar! Karena di perusahaan ini, aku yang berkuasa. Aduh, roknya pendek banget. Kalau bukan buat Direktur Putra, buat siapa? Aku tahu niatan kalian. Kenapa pas ku bilang pecat, kalian bereaksi besar? Mau naik jabatan ya? Pas ku bilang pecat, kalian langsung mencak-mencak. Niat jahat kalian akhirnya terungkap kan? Sekretaris Siti saja belum cukup. Kalian semua mau jadi ibu direktur ya? Kenapa tak pulang dan lihat di cermin? Lihat seperti apa diri kalian? Hari ini aku yang putuskan. Kalian pergi kalian semua. Kenapa? Tanpa kalian perusahaan tak bisa berjalan. Aku menolak. Siapa? Aku menolak. Kak Rizky, kok kamu? Kak Rizky, kamu gila. Kok malah merusak rencanaku? Enggak, aku enggak bercanda. Aku sungguh menolak. Tak kusangka Kak Rizky lumayan setia kawan. Iya, kukira dia nakal. Kenapa kamu nggak biarin aku pecat para penggoda ini? Aduh, kalau di kantor cuma cowok semua. Penuh pria-pria bau. Apa yang bisa dilihat? Gak ada cewek sama sekali. Gimana mau kerja? Anggap aku nggak ngomong. Keluarga ini gennya memang kuat. Kamu gila cari cewek ya? Kalau mereka bawa pergi adik iparmu, gimana kamu mau jadi wakil direktur? Aku nggak peduli. Pokoknya karyawan wanita nggak boleh dipecat. Aku nggak setuju. Nggak dipecat ya? Kalau gitu, semua karyawan wanita pindah ke divisi keamanan. Jauhi Pak Putra sejauh mungkin. Bagus. Wah, bagus. Ngapain bengong? Ganti sekarang. Tapi kita masih rapat. Karena lagi rapat, kalian harus tanggung tugas baru. Kalian sudah jadi karyawan baru divisi keamanan. Ngapain masih duduk rapat? Hah? Harusnya mulai patroli, jaga keamanan perusahaan. Semua hormat gerak. Tegak gerak. Baris, hormat gerak. Tegak gerak. Hormat gerak. Begitu dong. Ayo, sapa aku. Halo, Direktur Lukman. Lebih keras. Halo, Direktur Lukman. Bagus, bagus. Begitu dong. Ganti baju. Ayo, patroli bareng aku. Kenapa nggak ganti? Dia Direktur Keuangan. Terus kenapa? Ganti baju, baris. Kenapa? Mau aku yang gantiin? Kok Direktur Putra bisa pekerjain bajingan kayak kamu? Aku resign. Waduh, keterlaluan. Pergilah, aku nggak takut. Direktur Lukman, dia Direktur Keuangan. Kalau dia pergi, keuangan perusahaan nggak ada yang urus. Urus keuangan? Apa susahnya urus keuangan? Bisa hitung, udah cukup. Adik, keponakan kita, Bima, apa 2 hari lalu diambil orang tuanya? Cepat telepon dia, suruh balik. Aku ada kerjaan. Kurasa dia bisa.
Halo, Direktur Putra, berita buruk. Raina malah ke kantor. Aku udah di jalan, tapi ada kecelakaan parah. Macet total. Apa? Ibu Ningsi udah di jalan cek sampel. Oke, aku ngerti. Kali ini mereka usir Direktur Keuangan. Pasti PHK. PHK yang fatal. Direktur Keuangan bergaji jutaan jadi satpam. Kalau kamu juga pergi. Jam berapa ini? Kenapa Departemen Riset belum datang? Maaf semuanya, baru dapat kabar. Nanti Ibu Ningsi datang cek kualitas produk baru lebih awal. Kami buru-buru sesuaikan formula, jadi telat. Ini saja disiplin kalian. Kurasa kalian tak menghargai saya. Tahu ini apa? Ini laporan gaji kalian 6 bulan terakhir. Departemen riset kalian, kenapa orangnya sedikit tapi gajinya tinggi? Departemen riset itu otak perusahaan. Produk apa yang dibuat, kualitasnya bagus atau tidak, semua tergantung riset. Otak apanya? Semua otak manusia. Kenapa gaji per jam mereka bisa setinggi itu? HRD kalian gimana lelolanya? Perusahaanku, masa gajinya tinggi? Itu uangku. Cepat PHK, hemat. Bisa dipakai buat hal lain. PHK, PHK, PHK. Kalian semua, berambus. Kalian semua, minggir. Produk kami hari ini diuji. Kami sedang memproses sampel terakhir, yaitu Memecat orang sekarang, siapa yang kerja? Emangnya seberapa sulit? Taruh saja bahan yang tak mematikan, masukkan, bukankah sudah selesai? Berani mempertanyakan aku? Kalian juga mau dipecat kan? Ibu Raina, memecat bukan main-main. Riset produk baru itu titik darah para riset. Aku ini ibu direktur. Apa tak berhak memecat? Apa hakmu beri arahan di sini? Hah? Kau bukan ibu direktur, tak tahu apa-apa. Berani memecat sembarangan. Kau tak takut karma? Berani mengutukku? Ku habisin kau hari ini. Siapa berani marang? Kak Rizky, seret mereka keluar. Pengawal, kerja. Raina, kau tak takut karma? Kalian juga tak peduli keadilan. Hari ini kami, besok kalian. Aku tak takut padamu. Bah! Bawa pergi. HRD, cepat urus suratnya. Rapat selesai. Baik, saya urus sekarang. Balik. Hah? Semua orang di HRD kalian, ku pecat sekalian. Gawat Bu Raina, tadi Ibu Ningsi telepon. Dia segera tiba di kantor. Sekarang bagaimana? Resep ini masih setengah jadi. Tak bisa buat sampelnya. Bisa jadi masalah. Tenanglah, apa masalahnya? Kalau tak bisa hari ini, besok saja. Tak bisa Bu Raina, kontraknya minta hari ini. Tak bisa diubah. Suruh HRD cari mahasiswa murah, ganti resepnya. Bu Raina, Ibu lupa ya, HRD. Baru Ibu pecat. Karena tak ada pekerja, aku punya cara. Coba lihat resepnya. Astaga, sudah kubilang mereka cuma makan gaji buta. Hal semudah ini masih butuh peneliti. Gadis di kampungku mau diet. Cukup makan sayur. Sangat ampuh. Pasti setara 5 bahan lain. Hah? Serius? Aduh, masa ada yang aku tak bisa? Aku sendiri bisa gantikan departemen riset. Gajinya harusnya untukku. Tunggu, Pak Putra senior pulang. Aku akan beri dia kejutan besar. Surprise! Tapi Bu Raina, menyesuaikan resep juga butuh tenaga produksi. Itu kan gampang. Gampang kan? Halo, Lia, ini aku.
Ya, para staf dari perusahaan jasa kita lagi kerja di mana? Di dekat sini? Ya. Para staf kebersihan itu suruh ke kantorku. Segera. Staf kebersihan? Tentu. Siapa yang lebih bersih dari staf kebersihan? Benar. Bikin suplemen? Harus jaga kebersihan, kan? Benar. Ngapain bengong? Cepat siapkan orang buat bikin resep. Cepat sana. Aku ini jenius. Gampang kan? Warnanya nggak pas. Bisa nggak sih? Kelihatan beracun. Kali ini bahaya nih. Hentikan. Bagus, urusan keluarga Putra belum beres. Kau malah mengurus perusahaan. Kurasa dia tak mau bisnis ini lagi. Adik, lihat aku baik padamu. Bilang ke ibunya Putra, mahar takkan kurang. Pergi, lepaskan aku. Ternyata kau mitra kerja. Kok bisa jadi wanita murahan? Putra, sebenarnya ada berapa hal yang kau sembunyikan dariku? Aku urus perusahaan. Apa urusanmu? Apa hakmu menyuruhku di sini? Barang kalian ini untuk perusahaan Ningsih. Kalau tidak, apa aku mau ikut campur? Apa kau tahu, tadi kau masukkan apa ke dalamnya? Bukannya cuma sayur. Orang di kampungku pakai ini untuk diet. Ini sayur yang belum diolah, bisa-bisa bikin diare. Kenapa teriak? Aku kan nggak tahu. Selain itu, mereka dari mana? Ada sertifikatnya? Mereka teknisi yang kupekerjakan. Dari penampilan sampai kerjanya, tak ada yang terlihat profesional. Masih bohong? Kurasa kamu cuma naksir putra kami. Sengaja cari masalah. Kamu. Perusahaan Ningsih tak pernah pakai barang asal-asalan. Barang kalian ini tak lolos uji. Takkan kubeli satu pun. Ya sudah, kalau nggak mau, apa sih hebatnya? Ibu Raina, nggak bisa. Harus refund modal dan bayar denda. Berapa sih? 1 miliar rupiah. Apa? 1 miliar rupiah? Mending maling saja. Sudah, aku tak punya waktu ngomong kosong. Barang sukses makmur kalian, aku tak berani pakai. Tunggu saja bayar denda. Siapa di dalam? Denda apa? Direktur Ningsih, mau cek barang. Ningsih, wanita cantik di pesta itu. Iya. Aku takkan bayar. Aku punya barang, kamu yang gak mau. Kok bisa dibilang aku langgar kontrak? Kita bayar. Kami bayar calon istriku. Kenapa tak serahkan kamu saja? Mulutmu itu lebih parah dari orang tua. Demi wanita, apa saja kamu setuju? 3 miliar. Itu 3 miliar loh. Sini, lihat aku ini. Seperti 3 miliar. Kita bayar pakai apa? Adik, marah juga percuma. Lihat, bisa bayar nggak? Bayar pakai apa? Uang di rekening perusahaan aku tak bisa tarik. Lalu, bisa nggak bayar? Nggak bisa. Aku udah cari tahu. Kalau nggak mau bayar, bisa dihukum pidana. Bisa masuk penjara. Nggak bisa. Aku harus cari cara. Gimana caranya cepat dapat uang? Coba bisa gadai apa enggak? Benar. Kita bisa jual barang perusahaan. Menurutmu, barang perusahaan apa paling mahal dan paling laku? Mana tahu, pasti udah disembunyiin.
Ide bagus. Aku tahu mau jual apa. Kita jual resep perusahaan. Cepat, bantu aku cari orang, hubungi pembeli. Aku cari cara ambil resepnya. Bisa nggak kalau Pak Putra pulang, dia bakal habisi kita kan? Takut apa? Nggak jual, kita tamat sekarang. Tenang, Direktur Putra. Aku sudah di kantor. Baik. Terima kasih. Dokter bilang kondisi Ayu membaik. Aku akan segera kembali. Kau harus tahan Ibu Ningsi. Jangan biarkan uji produk ada masalah. Baik, aku mengerti. Yang mana resep bali laku? Ini Bu, Ibu Raina. Lihat. Ibu Raina, ini dokumen rahasia perusahaan. Tak boleh dibawa keluar. Kalau Direktur Putra tahu, dia akan pecat kita semua. Ibu Raina. Ku bilang, ambil. Jangan banyak omong. Sini. Bu Raina, tidak. Sini. Tidak. Sini. Tidak. Ngapain bengong? Sini bantu. Raina, kau pembawa sial. Begini caramu menjebak Direktur Putra ya. Tunggu Direktur Putra pulang, kau akan celaka. Berani bilang aku menjebak? Kau cuma admin kecil. Siapa yang memberimu nyali berani bicara begitu padaku? Hah? Direktur Lukas, senang bertemu. Lihat, aku tepati janji. Inilah resep Pak Putra dari produk terlarisnya. 100% asli. Baru diambil dari dalam rangkas. Masih hangat. Berapa? 1 miliar. Wanita ini bodoh ya. Resep ini 20 miliar pun tak boleh dijual. Putra, oh Putra. Nafsu memang bawa petaka. Sepakat. Putra! Bukan Direktur Putra, ini Direktur Lukas dari Riva. Itu setnya. Kalian sedang apa? Cepat taruh resep perusahaan. Bukankah ini musuh bebuyutan Direktur Putra, Direktur Lukas? Kenapa dia di kantor? Apa yang dipegangnya? Resep A? Wah, kaget aku. Untung Sekretaris Siti datang tepat waktu. Ibu Raina ini mau menjual aset inti perusahaan. Ibu Raina, cepat taruh resep di tanganmu. Kau tak berhak jual apapun milik perusahaan. Masa aku tak berhak? Aku kan calonnya. Kau dan Direktur Putra tak ada hubungan sama sekali. Direktur Putra sama sekali tak kenal kau. Mana mungkin? Bukannya semua orang bilang Ibu Raina dan Direktur Putra. Aku juga dengar jangan-jangan cuma rumor. Hah? Masa? Entahlah. Omong kosong. Aku tak bohong. Aku baru dari tempat Direktur Putra. Kata Direktur Putra tentu benar. Dia cuma malu bilang ke kalian. Kami sudah mau menikah. Masa bohong? Dasar pelakor. Masih buat rumor. Siapa yang pelaku? Mana ada rencana nikah? Keluargamu yang main curang. Bikin onar di pesta. Tipu ibu senior. Memeras keluarga Putra. Sekretaris Siti, Ibu Raina, kalian berdua ini, siapa yang bicara benar? Ibu Raina, jangan-jangan kau penipu. Mana mungkin. Sekarang perusahaan ini, aku yang berkuasa. Beraninya kau merugikan perusahaan. Ibu Raina, kau sudah gila. Kalau Direktur Putra tahu, dia tak akan melepaskanmu. Oh, kau mengingatkanku. Jangan sampai Direktur Putra tahu. Tangkap dia! Tangkap dia! Ini kan pelakor itu. Lihat mau lari kemana. Teriak! Lapor polisi! Biar kau tahu rasa. Badan kecil begini berani melawanku. Tak tahu diri. Raina, jangan sombong. Direktur Putra sedang di jalan. Saat dia tiba, semua akan terungkap. Sumbat lagi. Mau kebenaran apa lagi?
Yang ku bilang itu kebenaran. Urusan antara aku dan suamiku, tak perlu kau ikut campur, pelakor. Dia memakimu. Oh iya. Biarkan saja dia maki-maki di sini. Makila. Aduh, aku harus tanda tangan kontrak. Stempel sudah di tanganku. Sudah di tanganku. Ayo. Bye. Kalian. Halo? Tante kedua? Bukannya tante dan ibu sedang makan bareng? Apa? Ibuku dibawa pergi oleh petugas. Ya, Raina, polisi bilang Direktur Putra yang lapor. Direktur Putra bilang dia bukan pacarmu. Mana mungkin? Raina, tante kedua kasih saran, pasti ada salah paham. Mungkin kamu benar-benar salah paham sama Direktur Putra. Dia tak bermaksud begitu. Tante kedua? Kok tante nggak tahu apa-apa, malah memihak orang luar? Apa aku salah paham? Dia yang tak berani ngaku. Raina, pikirkan baik-baik. Kalau kamu salah, cepat minta maaf ke keluarga Putra. Kalau enggak, orang tuamu bahaya. Tante kedua ini selalu tak suka keluargaku sukses. Tak disangka dia diundang makan, malah cari masalah. Katanya ibuku ditangkap. Kenapa tak ada yang kasih tahu? Tangkap ibuku, apa aku juga ikut ditangkap? Narang cerita aja nggak becus, dasar. Siapa? Halo, Bu? Ibu ya? Halo? Bu? Itu ibu? Bu? Ibu di mana? Rai, ibu di kantor polisi. Ibu diam-diam menelpon. Kamu dan Kak Rizky cepat pergi. Jangan di kantor lagi. Putra itu, dia tega berubah sikap. Mana mungkin? Dia yang lapor polisi. Keluarga Putra tak tahu diri. Dapat maha, dia balik. Dia lapor kami pemeras. Jangan sampai kamu ikut terseret. Lalu sekarang harus gimana? Jangan sampai ditangkap. Cari kesempatan ke keluarga Putra untuk jelaskan agar bisa menolong kami keluar. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana Pak Putra. Ingat, jangan ditangkap. Hello. Kamu lagi ngapain? Aku bingung. Harusnya pilih kakak ketiga atau ibu Ningsih. Semua cantik. Sudah gawat begini, masih mikir hal gitu. Ya, dan ibu ditangkap petugas. Apa? Ditangkap? Udah, jangan banyak omong. Cepat lari. Oke. Kalian, halo, Direktur Putra. Raina benar-benar bikin onar di kantor. Aku lapor polisi sekarang. Bantu polisi tangkap mereka. Dia ke kantor. Iya, hampir bikin masalah besar. dia merusak logo perusahaan. Dia juga memecat kepala riset, direktur HRD, dan keuangan. Dia berani begini. Iya, dan saat aku datang, dia sedang mencuri dan menjual resep perusahaan. Yang terpenting, pesanan Ibu Ningsih hilang. Bagus sekali, Raina. Cara yang licik. Kumpulkan semua tindakan Raina di perusahaan ini. Lihat berapa kerugiannya. Kali ini harus habisi mereka semua. Baik. Polisi sudah mulai menyelidikinya. Kondisimu gimana? Di kantor juga jaga diri. Aku pasti akan buat para preman ini dapat hukuman yang pantas. Tenang saja, aku tak apa-apa. Untuk menangkap mereka, aku harus bersaksi. Makasih ya, dari hati.
Sama-sama, juga dari hati. Keluarga Raina ini sangat gila. Berani lakukan apa saja. Sering memukul orang. Soal mereka memukul Ayu, minimal itu penganiayaan kan? Oh ya, di rumahmu kan ada CCTV. Coba periksa rekaman video sebagai bukti. Ada apa ini? Mungkin saat renovasi rumah, kabel internetnya terpotong. Rekaman CCTV cuma simpan sebentar, tak bisa diunggah. Apa? Pasti ada bukti lain. Ayu sudah sadar. Ayu sudah sadar. Cih, hidup macam apa ini? Gak ada duit, rumah pun tak berani pulang. Tiap dengar sirin polisi, bikin aku merinding. Masih makan? Ibuku masih di kantor polisi. Menurutmu harus gimana? Dasar kau malah nanya aku. Dulu kau yang menipuku ke sini, bilang bisa hidup enak. Hasilnya, makan ampas, lauk aja nggak ada. Sejak kecil aku lihat kau nggak bakal sukses. Benar kan? Urus pria aja nggak becus. Pasti kau yang bikin dia marah. Direktur Putra itu lagi ngerjain kau. Bilang aku gagal. Kenapa tak bilang dari awal? Pas jadi wakil direktur, kenapa tak bilang? Sekarang baru ngamuk. Kalau hebat, keluarkan ibuku dari sana. Bilang aku tak becus jaga pria. Kalau bukan karena kau memukul putrinya, apa Pak Putra senior bisa marah? Nyalahin aku. Kau yang bilang mau mendidiknya. Kau berani dorong aku. Lihat dia. Kalau cepat hamil, pasti tak begini. Ide bagus. Aku punya cara. Aku bilang apa? Benar-benar bisa. Kenapa tidak? Harus ada yang percaya. Asal ada yang percaya aku dan Pak Putra sedang pacaran, maka minta mahar itu wajar. Ini bukan penipuan. Ibuku bisa bebas kan? Kan cuma dari mulutmu orang percaya. Terlalu mudah kan? Kamu nggak ngerti. Soal keluarga siapa? Itu soal keluarga Putra Raya. Gosip keluarga biasa, mereka nggak suka. Rahasia keluarga kaya, masa mereka nggak suka? Dengar terus, pasti percaya. Masuk akal. Lihat saja. Keluarga teman-teman, namaku Raina. Wanita yang dicampakkan keluarga kaya. Aku terpaksa ke sini untuk ceritakan nasib malangku. Lihat, ini laporan kehamilanku. Pria yang membuangku adalah Direktur PT Sukses Makmur, Putra. Putra ini bukan cuma punya simpanan. Demi uang mahar itu, dia malah lapor polisi tangkap ibuku. Tak kusangka, cari pacar saja malah jadi rendahan. Ya ampun, kamu jago acting. Adik, penontonnya banyak banget. Ada yang kasih donasi. Kita bakal kaya. Enggak, cuman ngomong gitu kayaknya kurang menarik. Aku tambahin lagi. Masih ada. Mau ngarang lagi? Terus kenapa? Mau cari perhatian? Harus ngarang. Lagian harus lebih keterlaluan. Makin banyak detail, makin banyak yang percaya. Dan dukung aku. Teman, jangan ragukan aku. Soal rahasia keluarga kaya, tak ada yang lebih tahu dariku. Putra ini bukan cuma punya simpanan. Demi uang mahar, malah lapor polisi tangkap ibuku. Dan lagi, keluarga Putra jual suplemen. Mereka pakai bahan murahan. Putrinya malas belajar, anak bodoh, dan sering bully orang. Keluarga. Hati.
Ayu sudah sadar. Ayu. Ayah. Ayah, aku kira aku sudah mati. Sudah tak apa nak. Ayah tak bisa melindungimu. Takkan terjadi lagi. Kak Siti juga terluka. Ayah tak tahu betapa beraninya Kak Siti. Dia yang melindungiku. Ayah tahu semuanya. Om Yuda, Om juga di sini. Andai tahu, aku takkan meladeni mereka. Siapa sangka mereka begitu kejam. Anak baik. Bukan salahmu. Tenanglah. Ayah pasti menghukum mereka. Pasti membalaskan dendammu dan Siti. Sayang sekali, mereka memang sulit dilawan. Mereka memotong kabel internet. Kalau tidak, ada video sebagai bukti. Setidaknya bisa dihukum atas penganiayaan. Tanpa video, agak repot. Anu, aku punya videonya. Ayu kita sudah besar. Tahu cara simpan bukti. Ayu kecil memang hebat. Penjahat takkan lolos. Yuda, aku lapor polisi. Temani Ayu di sini. Jelaskan ke petugas. Aku dan Sekretaris Siti ke kantor. Ambil laporan kerugian. Sekalian selidiki keberadaan Raina dan Kopaka. Serahkan padaku. Ayu, jangan takut. Ayah segera kembali. Tenang saja, bisa. Kak Rizky, menurutmu apa ceritaku ini sudah terlalu sering diceritakan, jadi tak menarik lagi? Telingaku sudah bosan dengarnya. Mungkin mereka juga tak mau dengar. Komentarnya juga tak semuanya baik, kan? Iya, mulai dihujat. Lalu harus bagaimana? Natanya makin buruk. Gimana cara menolong ibuku? Kecuali ada cerita baru dan gambar baru. Kalau tidak, aku tak mau lihat. Ide bagus. Direktur Putra, kerugian akibat Raina dan kelompoknya semua di sini. Maafkan saya. Ada urusan keluarga, saya tak langsung ke kantor. Maaf membuat kalian menderita. Tenang saja, saya pasti akan beri keadilan. Direktur Putra, boleh saya tanya? Raina ini dengan Anda ada hubungan? Semua yang kalian dengar di kantor, rumor-rumor itu, semuanya ini cuma imajinasinya lalu dia menyebarkannya. Nanti asistenku akan selidiki siapa sumber rumornya. Harap kalian bisa bekerja sama. Benar, aku merasa aneh. Tak mungkin Direktur Putra tertarik padanya. Ini semua gara-gara rumor. Benar. Betul. Apa kalian ada yang tahu Raina dan sepupunya keberadaan terakhir? Aku perlu selidiki dulu sebagai persiapan polisi. Direktur Putra, tak perlu dicari. Mereka sudah di bawah. Serius, mau masuk? Baru kabur dari sini. Putra sudah bawa tante besar ke penjara. Aku agak takut. Takut apa? Untung butuh risiko. Berani demi views. Guys, lihat. Ini PT Sukses Makmur. Di sini aku kenal Putra Wijaya. Cepat lihat. Raina. Putra. Raina, kalian datang tepat waktu. Guys, lihat Putra muncul. Kalian akan segera lihat sifat brengsek pria ini. Lihat. Cukup, kau mau fitnah kita pacaran dan merugikan keluarga dan perusahaanku. Kerugian yang kau buat, hari ini kau harus membayarnya. Aku tak memfitnah. Semua yang kubilang benar. Kau memang mengejarku. Kita sudah bahas pernikahan. Sampai saat ini masih tak mau ngaku.
Menurutku, kata Raina itu benar. Dia kan hamil. Benar. Siapa wanita yang main-main dengan harga dirinya? Tapi sejujurnya, mereka tak seperti pasangan. Lihat-lihat, orang-orang tak buta. Kau memang suka padaku. Yang kuminta dari keluargamu hanya uang mahar. Aku sarankan, cepat lepaskan ibuku. Kalau tidak, kau akan dihujat. Lihat saja nanti, siapa yang berani berbisnis dengan Sukses Makmur. Direktur Putra, dia bilang di live dia hamil. Kau hamil? Mana buktinya? Kan ada laporannya. Tujukan padanya. Jangan disembunyikan. Ini kesempatan bagus biar dia akui kalian. Kita semua jadi saksinya. Lihat apa dia bisa ngeles. Adik, sepertinya bahaya. Laporan ini palsu. Laporannya palsu. Ku bilang hilang. Nggak usah ku tunjukkan. Dia bisa ngapain aku. Laporannya hilang. Semua. Dia tega padaku. Aku nggak sama dia lagi. Buat apa simpan barang itu? Cuma bikin Tak apa laporannya hilang. Sebelah Sukses Makmur ada pusat kesehatan. Sudah kuberitahu orangnya. Kamu bisa periksa sekarang. Lihat kehamilanmu itu asli atau palsu. Gawat. Anak itu aku sudah gugurkan. Kau mau aku periksa takkan ketahuan. Aku tak mau sama kamu lagi. Anaknya tentu tak bisa disimpan. Begini, aku takkan tuntut kau. Lepaskan ibuku, kita impas. Kok Raina ini kelihatan agak gugup? Ya sudah, tak ada bukti. Jangan-jangan palsu. Sabar, kita lihat dulu. Nggak jadian lagi, anaknya gugur. Wajar juga sih. Aku nggak peduli, kamu itu suka aku. Aku ini calon istrimu. Kamu nggak ngaku karena kamu pengecut. Kamu nggak berani. Tak kusangka fitnah tanpa bukti sekuat ini. Kalau dia bersikeras soal hubungannya dengan Direktur Putra, gimana buktikan dia bohong? Aku tak perlu buktikan. Biar dia yang buktikan. Hari ini asalkan kau bisa tunjukkan satu bukti yang menunjukkan kalau aku pernah pacaran denganmu. Aku akan klarifikasi dan lepaskan ibu. Gampang banget. Lihat, ini dari Putra hadiah buatku. Itu kan tanda cinta. Bukannya ini gorden pintu yang Direktur Putra suruh ku bawa? Pantas tak dipasang di pintu. Ternyata kamu yang simpan. Gorden pintu apanya? Ini jelas mantel. Mantel. Raina ini narsis banget. Masa sampai salah kenal? Seleranya apa sih? Bisa dipakai di badan. Bahkan kunci rumahnya dia kasih ke aku. Sebelum jadi resepsionis, Raina pembantu Direktur Putra. Jelas punya kunci rumahnya. Malah setelah dipindah, dia tak kembalikan. Entah apa niatnya. Terus, keluarga Putra kan udah kasih maharku. Hari itu ibumu bikin ribut di pesta keluarga Putra. Katanya kalau tak dikasih uang, dia akan ganggu tamu. Asisten ibu senior, demi nama baik keluarga Putra, terpaksa transfer ke kamu. Dan karena kalian bikin ribut, Bu Putra senior pun sakit karena marah. Kalian! Raina ini narsis banget sih. Kocak banget. Ternyata cuma salah paham. Malah datang cari masalah.
Jadi di live sebelumnya dia coba sebar hoax. Sayang, aku malah tak berani beli produk sukses makmur. Aku sudah selidiki di dalam perusahaan. Rumor yang beredar di perusahaan asalnya dari dirimu. Apalagi yang mau kamu katakan? Jadi ini semua akal-akalanmu sendiri. Kamu gak tahu malu. Kamu bikin aku celaka. Keluarga kita celaka karena kamu. Kenapa cuma salahku? Dia juga salah. Kalau aku salah paham. Tapi dia tahu aku salah paham. Dia nggak jelasin. Baik, karena sudah bahas ini, biar ku beritahu kenapa aku tak sempat jelaskan. Astaga, kejam banget. Merusak rumah, mukul anak orang. Apa mereka ini manusia? Lihat sepupunya, tega banget mukulnya. Ayu, kami memang kurang sehat. Baru pulang perawatan, sampai rumah langsung kalian pukuli. Bahkan dikurung di ruang berdebu. Hampir mati. Hampir saja mati. Aku terus menjaganya di RS. Tak tahu sama sekali kalian akan buat kekacauan sebesar ini. Aku mana tahu dia sakit. Aku tak sengaja. Saat aku tak di kantor, kalian berbuat seenaknya. Buat perusahaan rugi hampir 1 miliar rupiah. Ini juga tak sengaja. Berhenti! Lepas! Paman, mereka itu mereka yang memukulku. Selanjutnya, kalian akan diadili atas berbagai tuduhan. Tunggu saja akibatnya. Bawa pergi. Lepas! Direktur Putra, Pak Yuda, silakan lihat. Ini masalah yang dibuat Raina saat berkedok wakil direktur. Kami sudah selesaikan penenangan karyawan dan pembayaran kompensasi. Masalah produk juga sudah beres. Bagus, terima kasih. Hari ini sungguh memuaskan. Orang baik mendapat balasan baik. Orang jahat dihukum setimpal. Keluarga Raina itu akhirnya berkumpul di penjara. Aduh, aku benar-benar tak bersalah. Aku tak bersalah. Direktur Putra, Direktur Putra, Direktur Putra, Direktur Putra, maafkan aku. Aku sungguh tak tahu. Semua salah Raina, anak sialan itu. Dia yang salah. Makanya kami melakukan banyak kesalahan. Ya, Direktur Putra, semua ini salahku sendiri. Tolong maafkan aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf ke Mbak Ayu. Direktur Putra. Anda kan pemurah. Jangan perhitungan dengan orang kampung. Jangan terus mengungkit kesalahanku. Tolong maafkan aku. Tolong buatkan surat damai. Salah tetap salah. Salah harus dihukum. Di desa, keluarga miskin dan baik sangat banyak. Yang membuat kalian salah besar bukan karena kemiskinan, bukan juga asal-usul kalian, tapi niat jahat dan serakah kalian. Aku takkan berubah pikiran. Jaga dirimu. Jangan, Direktur Putra. Direktur Putra. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin keluarga kita jadi begini? Salahku. Kalau bukan karena kamu, apa aku mau nikah sama orang kaya? Salahmu. Kalian jangan ribut.
Ada apa, Ayu? Pak Putra, aku ingat ada orang baik yang belum dapat kompensasi. Siapa? Ibu baruku. Ayo, jangan asal ngomong. Ayu, jangan asal ngomong. Aku tahu, kalian pasti cacap. Kamu berutang pada ibu baruku sebuah pernikahan mewah. Boleh juga.